Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quraisy Ishaq, NIM 200211007. Jadi, kali ini saya akan mempresentasikan 14 contoh soal dan jawaban hukum Newton 1, 2, dan 3. Pengertian: Newton menuliskan ketiga hukum geraknya dalam sebuah buku yang terpenting sepanjang sejarah, yakni Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, yang dikenal sebagai Principia mengukur. Contoh soal hukum 1 Newton dan pembahasannya. 1. Sebuah balon bermangsa 5 kg, berat watt 50 N, digantung dengan tali dan diikat pada atap. Jika balon diam, maka berapakah tegangan talinya? Penyelesaian: gaya-gaya yang bekerja pada balon seperti gambar di bawah ini karena balon diam, maka berlaku hukum E. Newton, yaitu sebagai berikut. Pada gambar ini, jadi gaya tegangan tali yang bekerja pada balon tersebut adalah 50 Newton. Jembatan. 2. Rancangan pada jembatan Wheatstone. Sebuah benda bermangsa 40 kg ditarik melalui katrol sehingga memiliki posisi seperti yang diperlihatkan pada gambar A di bawah ini. Jika sistem itu diam, maka berapakah gaya F? Penyelesaian: benda yang bermassa akan memiliki berat W sama dengan mg, W 40 kg kali 10 m, atau S2, W 400 N. Pada sistem itu bekerja 3 gaya, yaitu W, F, dan T, yang tidak segaris sehingga menentukan resultannya dapat digunakan sumbu koordinat XY. Metode analisis seperti pada gambar B di atas. Sistem diam berarti berlaku hukum 1 Newton sebagai berikut. Pada sumbu Y, Fy sama dengan 0, T sin 53O dikurang W sama dengan 0. T 0,8 dikurang 400 sama dengan 0. 0,8 T sama dengan 400. T sama dengan 400 atau 0,8. T 500 N. Pada sumbu X, Fx sama dengan 0. F kurang T, cos 53O sama dengan 0. F dikurang 500, 0,6 sama dengan 0. F kurang 300 sama dengan 0. F 300 N. Jadi gaya F yang bekerja pada sistem tersebut adalah 300 Newton. 3. Benda bermassa 10 kg diikat tali dan dibentuk sistem seperti pada gambar A berikut ini. Jika sistem itu diam dan percepatan gravitasi G 10 m atau S, maka tentukan tegangan tali T1 dan T2. Penyelesaian: berat benda adalah sebagai berikut. W sama dengan mg, W 10 kg kali 10 m atau S2. W sama dengan 100 N. Dengan menggunakan metode analisis sama seperti pada contoh soal sebelumnya, di mana diagram gaya ditunjukkan pada gambar B, maka resultan gaya yang bekerja pada sistem ini adalah sebagai berikut. Pada sumbu Y, Fy sama dengan 0, Ti sin 60O tambah T2 sin 30O, kurang W sama dengan 0. T1 dalam kurung 1 atau 2 atau 3, tutup kurung, tambah T2 sin 1 atau 2 dikurang 100 sama dengan 0. 1 atau 2 atau 3, T1 tambah 1, 2, T2 sama dengan 100. Kedua ruas dikali 2, 3. T1 tambah T2 sama dengan 200.
T2 sama dengan 200 dikurang 3 T1 persen. Pada sumbu X, T2 cos 30 kosong 30 kosong T1 cos 60 kosong sama dengan 0. T2 1 atau 2 atau 3 dikurang T1 1 atau 2 sama dengan kosong. 1 atau 2 atau 3 T2 dikurang 1 2 T1 sama dengan 0%. Untuk memperoleh nilai T2, kita substitusikan nilai T1 53 ke persamaan A sehingga kita peroleh nilai sebagai berikut. T2 sama dengan 300 dikurang 3 T1. T2 sama dengan 200. 3 dikurang 3 53 dikurang atau 50 atau 3. T2 sama dengan 200 dikurang 150. T2 sama dengan 50N. Dengan demikian nilai T1 dan T2 berturut-turut adalah 50 atau 3N dan 50N. 4. Balon bermassa 20 kg berada di atas bidang miring licin dengan sudut kemiringan 30. Jika ucok ini ingin mendorong ke atas sehingga kecepatan tetap, maka berapakah gaya yang harus diberikan oleh ucok? Penyelesaian M sama dengan 20 kg, G sama dengan 10 M atau S2. W sama dengan Mg sama dengan 20 kali 10 sama dengan 200 N. A sama dengan 30 O. Gaya dorong ucok F harus dapat mengimbangi proyeksi gaya berat. Lihat gambar di bawah ini. Balon bergerak ke atas dengan kecepatan tetap, berarti masih berlaku hukum E Newton sehingga memenuhi persamaan berikut. F sama dengan 0, F dikurang W sin 30 kosong sama dengan 0. F dikurang 200 1 atau 2 sama dengan 0. F dikurang 100 sama dengan 0. F 100 N. Jadi gaya yang harus diberikan pada balon agar balon bergerak dengan kecepatan tetap adalah sebesar 100 N. 5. Dania menarik beban dengan bantuan katrol seperti pada gambar A di bawah ini. Pada saat gaya diberikan F sama dengan 125 N, ternyata beban dapat terangkat dengan kecepatan tetap. G sama dengan 10 M atau S2. Jika gaya gesek katrol dan massa tali dapat dibalikkan, maka berapakah massa berat tersebut? Penyelesaian. Diagram gaya yang bekerja pada sistem ini adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar B. Pada beban bekerja dua buah gaya, yaitu gaya berat W dan gaya tegangan tali T. Besar gaya tegangan tali ini besarnya sama dengan gaya tali F. Karena kecepatan beban yang bergerak ke atas adalah tetap, maka berlaku hukum 2 Newton sebagai berikut. F sama dengan 0, T dikurang W sama dengan 0. F dikurang Mg sama dengan 0, 125 dikurang M 10 sama dengan 0. 125 dikurang 10 M sama dengan 0, 10 M dikurang 125 M sama dengan 125 atau 10 M sama dengan 12,5 kg. Jadi massa beban tersebut adalah 12,5 kg. Contoh soal hukum 2 Newton dan pembahasannya. Sebuah balok bermassa 5 kg, berat W sama dengan 50 N, digantung dengan tali dan diikat pada atap. Jika balon diam, maka berapakah tegangan? 1. Penyelesaian. Diketahui F sama dengan 7000 Newton. A sama dengan 3,5 M atau S2. Ditanyakan M.
sama dengan jawab F akar A M sama dengan 7.000 akar 3,5 M sama dengan 2.000 kg sama dengan 2 ton. Jadi massa truk tersebut adalah 2 ton. 2. Balon A bermassa 4 kg diletakkan di atas balon B yang bermassa 6 kg. Kemudian balon B ditarik dengan gaya F di atas lantai mendatar licin sehingga gabungan balon itu mengalami percepatan yang dijalani oleh balon B saja. Penyelesaian diketahui MA sama dengan 4 kg, MB sama dengan 6 kg, A1 sama dengan 1,8 M atau S2. Ditanyakan A2 sama dengan jawab. Keadaan balok pertama tergantung dan kedua A terjatuh. Dapat digambarkan seperti pada gambar di bawah ini. Pada kedua kejadian berlaku hukum 2 Newton sebagai berikut. F sama dengan MA, F sama dengan MA tambah MB, A1. F sama dengan 4 tambah 6, 1,8. F sama dengan 18 Newton. Gaya F juga bekerja pada keadaan kedua sehingga diperoleh F sama dengan MBA2. 18 sama dengan 6A2 berarti A2 sama dengan 3M atau S2. 3. Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan awal 5M atau S di atas bidang datar licin. Kemudian benda tersebut diberikan gaya tetap searah dengan gerak benda setelah menempuh jarak 4M. Kecepatan benda menjadi 7M atau S. Tentukan besar gaya tersebut. Penyelesaian diketahui F0 sama dengan 5M atau S, Ft sama dengan 7M atau S, M sama dengan 2 kg, S sama dengan 4M, dinyatakan F. Jawab persamaan gerak. 2AS sama dengan VT2 dikurang VO2, A sama dengan VT2 dikurang VO2 akar 2S. A sama dengan 7,2 dikurang 5,2 akar 25. A sama dengan 49 dikurang 25 akar 10. A sama dengan 24 akar 10. A sama dengan 2,4 M atau S2. Menurut hukum 2 Newton, F sama dengan MA. F sama dengan 2 kg 3M atau S2. F 6 sama dengan 6 kgm atau S2 sama dengan 6N. Jadi gaya yang bekerja pada benda adalah 6 Newton. 4. Jika suatu benda diberikan gaya 20 Newton, benda tersebut memiliki percepatan 4M atau S2. Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut jika diberi gaya 25N? Penyelesaian pada kasus ini, massa benda M adalah tetap ketika diberi gaya F1 sama dengan 20N. Benda mengalami percepatan A1 sama dengan 4M atau S2 sehingga massa benda M sama dengan F1 akar A1. M sama dengan 20 Newton akar 4M atau S2. M sama dengan 5 kg. Pada saat diberikan gaya F2 sebesar 25 Newton, maka percepatan yang dialami benda menjadi A2 sama dengan F2 akar M2. A2 sama dengan 25 Newton atau 5 kg. A2 sama dengan 5M atau S2. 5. Sebuah gaya F dikerjakan pada sebuah benda bermassa M menghasilkan percepatan 10M atau S2. Jika gaya tersebut dikerjakan pada benda kedua dengan massa M2, percepatan yang dihasilkan adalah 15M atau S2. Tentukan A. Pembandingan M1 dan M2. B. Percepatan yang dihasilkan gaya F1 apabila M1 dan M2 digabungkan. Penyelesaian. A. Gaya F
pada benda satu dengan massa M1 menghasilkan percepatan A1 sama dengan 10M atau S2. Maka diperoleh M1 sama dengan F1 akar A1. M1 sama dengan F akar 10M atau S2. Gaya F pada benda 2 dengan massa M2 menghasilkan percepatan A2 sama dengan 15M atau S2. Maka M2 sama dengan F2 akar A2 sama dengan F akar 5M atau S2. M1 dibagi M2 sama dengan F10 dibagi F5. M1 dibagi M2 sama dengan 1 akar 10 dibagi 1 akar 5. M1 dibagi M2 sama dengan 1 kali 30 akar 10 dibagi 1 kali 30 akar 15. M1 dibagi M2 sama dengan 3,2. 3 dibagi 2. Apabila massa digabung, maka M sama dengan M1 tambah M2. M sama dengan F akar 10 tambah F akar 5. M sama dengan 3F tambah 2F akar 30. M sama dengan 5F akar 30. M sama dengan F akar 6. Percepatan yang dihasilkan adalah A sama dengan F akar M, A sama dengan F akar F atau 6, A sama dengan 6M atau S2. Jadi cukup sekian presentasi saya. Saya Said Quraisy ingin mencukupkan presentasi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.